Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Inafizah Nafis. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Selamat menonton. Nabi Muhammad kepada kita tuliskan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat iman, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang kelak sahabatnya kita nantikan di yaumul kiamat nanti. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمري. Anak-anak muda, para pejuang perempuan-perempuan hebat yang ada di Hong Kong dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini saya bisa ketemu dan melihat wajah-wajah dalam bidadari. Ada wajah para pejuang yang insya Allah setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat derajat kalian. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang masih sendiri didekatkan jodohnya. Bagi yang sudah punya pasangan dijaga pasangannya. Bagi yang masih ngintip mantan atau atur kedua, semoga bisa cepat ditutup aturnya. Semoga dijawab pengenal kami. Amin, amin. Teman-teman anak muda yang dirahmati Allah SWT, saya selalu memanggil anak muda, walaupun mungkin di sini nggak semuanya usianya muda, termasuk saya. Apa judul kita kali ini? Apa lagi Lara? Terluka. Lagi Lara. Siapa yang sudah terluka? Teman-teman sekalian, Yang lagi sakit Allah hati. Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 114, 115 dan 116. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, suatu hari di zaman para tabi'in kalau nggak salah, generasi kedua, ada seorang ibu yang mengirim putranya ke medan perang. Karena di zaman dulu itu bagi laki-laki perang adalah sebuah kewajiban negara, disebut dengan wajib militer. Jadi semua laki-laki di zaman dulu itu wajib punya skill berperang. Dan di usia-usia produktif, sebelum mereka tua, setelah mereka beranjak remaja, maka setiap kali ada peperangan, semua mereka wajib untuk membela negara. Dan ceritanya ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Kemudian dia nggak punya siapa-siapa di rumah kecuali satu orang anak laki-laki. Jadi satu-satunya yang tersisa dari keluarganya cuma seorang anak laki-laki yang sudah remaja. Terjadilah sebuah peperangan sehingga dia dikirim sebagai perwakilan keluarga untuk membela negara. Perang dalam bahasa sekarang disebut dengan jihad. Singkat cerita, dalam peperangan tersebut anak ini syahid, meninggal dunia. Dia terbunuh sehingga ibu ini nggak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya. Maka kemudian pulanglah teman-teman anak laki-laki ini ke rumah yang selamat, karena di antara beberapa orang yang berangkat, anak ini salah satu yang meninggal, yang syahid. Nah, teman-temannya yang masih selamat pulang ke rumah kasih tahu kepada ibu ini tentang berita duka kalau anaknya sudah syahid. Mereka masuk ke rumahnya, minta izin, ada sekitar 3 orang laki-laki, diizinkan masuk, kemudian mereka diam, ibu ini mendengar apa yang mereka akan ucapkan, lalu mereka mengatakan, wahai ibu, ya ummah, kami tidak tahu bagaimana menceritakan ini. Sesungguhnya anak ibu telah syahid. Sesungguhnya anak ibu telah wafat di medan perang. Dan jenazahnya dikuburkan di tempat dia syahid. Karena itu salah satu di antara keutamaan syuhada, dikuburkan di mana dia wafat. Mendengar berita duka dari anak-anak muda yang datang membawa berita tersebut, ibu ini kemudian bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang hafiz Al-Quran? Salah satu di antara 3 pemuda itu menjawab, ya saya hafiz Al-Quran. Kemudian ibu ini bertanya, bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat Al-Quran yang bisa mengobati kesedihanku, yang bisa mengobati lukaku, yang bisa mengobati rasa kehilanganku? Bisakah engkau bacakan satu ayat Al-Quran? Kemudian pemuda yang hafiz ini membacakan surat ayat yang tadi saya baca. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Jadi setelah ibu ini meminta kepada salah satu hafiz Al-Quran, bisakah engkau bacakan kepada aku ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Bisakah engkau membacakan kepada aku satu ayat yang bisa mengobati kesedihanku? Maka hafiz Al-Quran membaca Al-Quran, sesungguhnya
kami pasti akan menguji engkau dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Mereka adalah orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka ada salawat dari Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka ada salawat dari Allah dan juga rahmah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini 3 ayat yang dibacakan oleh seorang hafiz kepada pemuda tersebut, sehingga seketika ibu ini dengan mata berkaca-kaca menahan rasa sedih dan air mata, menahan nangis. Ibu ini kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana radin. Dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku ridho. Tadi saya sebut ayat berapa? Al-Baqarah 155, 156, 150. Ibu ini sedih kan ceritanya kan, terluka, kehilangan putranya. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sedang sangat terpukul, kehilangan, marah, kecewa, terluka, dapat musibah intinya, maka orang yang beriman itu punya cara sendiri untuk mengobati lukanya. Orang beriman, perempuan yang soleha itu punya cara sendiri untuk mengobati lukanya. Caranya bukan scrolling TikTok. Kalau sekarang kan lagi bete, scrolling gitu kan. Beritanya juga berita buruk, perselingkuhan lah. Berita terakhir tuh vonis 6,5 tahun penjara kan. Jadi kalau kita yang pengen terhibur malah jadi semakin emosi. Apa yang salah? Bukan keputusan hakim. Yang salah kita scrolling TikTok untuk mencari hiburan. Kita pikir dengan scrolling itu kita bakal terhibur. Mungkin kita bakal merasa agak asik sendiri, tapi itu nggak jadi obat. Hiburan yang tidak menjadi obat. Karena ada hiburan yang sekedar menjadi jeda, istirahat. Ada hiburan yang bisa menjadi obat, bahkan tapi ada hiburan yang justru nambah masalah. Apa contoh hiburan pas lagi bete, lagi marah, malah nambah masalah apa? Begitu kita dapat masalah, kita lagi kecewa, lagi marah, kita malah membuka diri untuk seseorang yang belum halal. Malah marah sama mantan, cari juga mantan yang lain. Lagi kecewa dengan seseorang, akhirnya membuka akun yang tadinya private, tiba-tiba dibuka, kemudian chat dengan lawan jenis. Ngapain kamu chat sama dia? Cuman hiburan. Cuman hiburan ini adalah hiburan yang bukan cuma sekedar jeda, istirahat, apalagi menjadi obat, tapi ini hiburan yang justru menambah masalah. Banyak yang kayak gitu. Istilahnya pelampiasan. Bahasa kerennya second choice. Second choice. Jadi kayak punya stok gitu. Tapi kalau lagi beda sama ini, aku sama ini. Jadi dia punya 10 akun. Semua akunnya aktif, tapi rahasia. Sehingga ketika dia sedang kecewa, sedang marah, sedang sedih, dia akan gunakan akun-akun itu untuk pelampiasan, untuk second choice, untuk third choice, dan seterusnya. Sehingga bukan malah mendatangkan solusi, bukan malah menjadi tenang, tetapi nambah masalah baru. Orang yang beriman punya cara sendiri untuk mengobati luka. Perempuan yang salehah punya cara sendiri untuk merecovery kondisi emosionalnya yang terganggu. Salah satu cara untuk mengobati luka itu adalah belanja.
Salah satunya. Enggak, itu tidak mengobati luka, itu nggak masalah sih. Apalagi demi belanja kalian sampai pinjol tuh. Demi belanja sampai pinjam uang ke teman terus nggak balikin. Siapa di sini yang punya hutang dan belum bayar hutang? Kalau belum bayar hutang karena belum jatuh tempo, oke. Tapi kalau belum bayar hutang karena dianggap orangnya nggak nagih, ini bahaya nanti di akhirat. Jadi yang saya pengen sampaikan dari cerita tadi teman-teman, ibu ini adalah seorang perempuan solehah, seorang perempuan beriman. Sehingga ketika seorang perempuan beriman sedang sedih, dia punya cara untuk menghibur. Ketika perempuan beriman sedang terluka, dia punya cara untuk sembuh. Ketika perempuan beriman sedang kehilangan, dia punya cara untuk mengobati hatinya yang sedang sedih dan terluka tersebut. Apa caranya? Dia ingin merenungkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ibu ini bertanya kepada pemuda yang hafiz, bacakan kepada aku satu ayat atau satu paragraf yang bisa mengobati luka aku, yang bisa mengobati kesedihan aku. Dan pemuda ini tidak hebat, dia membaca ayat yang tepat untuk kondisi ketika ibu itu sedang mendapatkan musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, surat Al-Baqarah 155. Maka pelajaran pertama sekarang, coba tanya kepada diri kita masing-masing, apakah Al-Quran itu sudah menjadi syifa bagi kita? Apakah Al-Quran itu sudah menjadi penyembuh, menjadi obat ketika kita sedang terluka? Bagaimana caranya supaya Al-Quran bisa menjadi obat? Karena nyatanya selama ini kita membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala. Walaupun itu bagus, tapi itu bukan tujuan membaca Al-Quran. Nyatanya mungkin bahkan kita membaca Al-Quran itu jadi beban. Sehingga ketika kita ngerasa sedang banyak masalah, kita nggak membaca Al-Quran karena nggak pengen nambah beban. Nyatanya kita membaca Al-Quran tetapi tidak mendapatkan rasa apa-apa di hati kita yang lebih nyaman, karena bacaan Al-Quran kita hanya di lisan saja. Maka hari ini saya pengen ngajarin kalian, pengen berbagi dengan kalian gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh terhadap hati yang sedang terluka. Gimana caranya menurunkan ego dan marah dengan ayat Al-Quran. Gimana ya caranya kalau kita lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, pas baca Al-Quran berkurang marahnya. Kalau kita sedang terluka, baca Al-Quran sembuh lukanya. Kalau kita lagi galau, baca Al-Quran jadi tenang dan makin yakin dengan menjalani takdir. Kalau kita lagi takut, anxiety, lagi cemas, baca Al-Quran, kita jadi lebih tenang dan akhirnya kita bisa menghindari overthinking. Gimana caranya Al-Quran itu menjadi syifa lima sudur, menjadi obat terhadap penyakit-penyakit di dalam dada. Karena memang salah satu di antara sifat Al-Quran itu syifa, teman-teman. Al-Quran itu punya banyak sifat, di antaranya dia petunjuk. Dan kalau kita gula, berarti hudan sebagai petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu juga punya sifat sebagai sebuah rahmah, kebaikan dari Allah, kasih sayang Allah. Al-Quran juga punya sifat sebagai penjelas, bayan. Al-Quran juga punya sifat sebagai misalnya cahaya, nur. Tapi di antara semua sifat Al-Quran yang luar biasa untuk kondisi kita yang sedang sedih dan terluka adalah Al-Quran syifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam dada manusia. Ini yang jarang kita gali. Kita tahu, tapi kita nggak tahu gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai obat. Kita tahu Al-Quran sebagai obat, tapi apakah udah benar-benar jadi penyembuh? Pertanyaannya kalau kita mau jujur, kayaknya belum deh. Kalau saya lagi marah, Al-Quran nggak bisa meredam amarah saya. Kalau saya lagi terluka, Al-Quran nggak bisa ngobatin luka saya. Kalau saya lagi takut dan khawatir, Al-Quran nggak bisa menenangkan hati saya. Kalau saya lagi bimbang, Al-Quran nggak bisa memberikan saya sebuah pegangan ataupun jalan. Kalau saya lagi merasa sendiri, Al-Quran nggak bisa menemani saya dan menghibur kesendirian saya.
itu nyatanya. Padahal sifat Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat terhadap apa yang menjadi penyakit dada. Sedih, luka, marah, kecewa, ego, dan seterusnya. Khawatir, cemburu, trauma masa lalu, anxiety, cemas, takut, semua yang ada di dalam diri kita, mental kita, salah satu obatnya adalah Al-Quran. Sehingga tadi di dalam kisah pembuka, ibu yang sedang kesedihan itu, dia meminta ayat yang bisa menyembuhkan sedihnya, yang bisa mengobati dan menenangkan rasa kehilangannya. Dan dibacakanlah surat Al-Baqarah 155 tadi. Itu poin yang pertama. Al-Quran adalah syifa. Dan kita belajar yakin dengan itu. Kenapa kita belajar yakin? Karena ayat kedua dari surat Al-Baqarah itu, Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kita belajar yakin, gak ragu sedikit pun, sebaik-baik obat untuk menyembuhkan luka hati dan luka mental kita adalah Al-Quran. Kalau kita ragu, berarti kita sudah mulai cacat di salah satu rukun iman, yaitu percaya kepada kitab. Apa itu rukun iman? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, percaya kepada Qadar dan qadar. akhirat, yaitu kiamat dan seterusnya, dan yang terakhir percaya kepada takdir. Nah, salah satu di antara rukun iman itu percaya kepada kitab, dan kitab yang wajib kita percaya itu Al-Quran, sebagaimana kita juga percaya dengan Taurat dan Injil sebelum itu dirubah. Tapi untuk konteks kita, untuk agama kita, kita belajar mempercayai, meyakini semua huruf, apalagi ayat, apalagi surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya benar. Alif benar, lam benar, mim benar, nun, yasin, alif lam ra, qaf, apalagi shad, kaf ha ya ain shad, dan semua huruf-hurufnya benar, walaupun kita nggak ngerti. Kalau hurufnya aja benar, apalagi ayatnya, apalagi suratnya, kita belajar yakin bahwa semua itu benar, nggak ada satupun yang salah. Jadi ketika Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah syifa, obat, penyembuh, maka sebagai seorang mukmin kita belajar yakin Al-Quran memang obat, Al-Quran memang penyembuh. Saya kalau lagi sakit, terluka di dalam hati saya, maka saya gak perlu jauh-jauh mencari healing, untuk rilis, untuk mengobati luka hati saya. Saya cukup membuka mushaf yang mulia di atas sekarang ayat-ayat Al-Quran. Ini hal pertama yang perlu kita bangun dalam hati kita. Begini ya. Kalau ini belum selesai, maka poin-poin berikutnya nggak akan ngaruh. Dia balik Kita nggak bisa baca Al-Quran dengan keraguan. Benar nggak sih? Nggak bisa. Nggak akan jadi obat. Kalau kalian baca Al-Quran tapi masih bertanya, benar nggak sih? Maka nggak ada satupun ayat yang akan jadi obat buat kalian. Kalau kita baca Al-Quran dengan keraguan, apakah Allah akan menepati janji? Allah menyampaikan janji ini, janji itu, dan seterusnya. Kita masih ragu, janji ini akan ditunaikan nggak ya? Doa saya akan diijabah nggak ya? Jalan keluar itu ada nggak ya? Kalau kita masih ragu, ayat-ayat berikutnya, poin-poin berikutnya yang akan saya sampaikan itu nggak akan jadi obat apa-apa. Syarat pertama dari belajar berobat dengan Al-Quran itu adalah yakin, mempercayai dan iman bahwa Al-Quran semuanya benar. Salah satu di antara kebenaran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat untuk semua penyakit di dalam dada kita. apa kenal? Nanti iya. Gimana cara kita meyakini Al-Quran sebagai kebenaran, Ustaz? Ya kita lihat aja bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang sudah terbukti. Baik berita masa depannya, berita tentang kejadian-kejadian alamnya, bahkan rahasia-rahasia yang tersimpan secara ilmiahnya. Itu kan pembuktian kalau Al-Quran itu benar. Yang paling sederhana misalnya ketika Al-Quran bicara tentang dua laut yang bertemu dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada dua laut
yang bertemu, di tengah-tengahnya ada pembatas, sehingga mereka tidak bercampur. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan. Dan itu sudah ditemukan secara ilmiah. Ada dua laut dengan kandungan garam yang berbeda, dengan kandungan mineral yang berbeda. Mereka bertemu karena dua laut ini berasal dari bagian laut yang berbeda. Misalnya bertemunya Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Ini dua laut yang kandungannya sangat berbeda. Suhunya berbeda, kadar garamnya berbeda, mineralnya berbeda, kemudian ikan-ikan dan biota lautnya berbeda, semuanya berbeda. Sehingga ketika dua laut ini ketemu, kalau lihat dari permukaan itu kayak ada garis pemisah di antara dua laut tersebut. Airnya nggak saling bertemu, ikannya pun nggak saling nyebrang. Ikan yang di sini tetap di sini, ikan yang di sebelah sini juga tetap di sebelah sini. Nggak ada yang nyebrang. Kenapa? Karena mereka tidak cocok dengan suhu dan kandungan air yang berbeda. Mereka udah nyaman di tempat mereka. Dulu Nabi tinggal di gurun pasir, jarang ngeliat laut kecuali kalau pergi ke Jeddah. Itu pun lautnya laut Jeddah biasa aja, bukan yang samudra. Bagaimana Nabi menyampaikan berita tentang laut yang begitu rumit, padahal Nabi aja jarang ngeliat laut. Padahal mereka tinggal di tengah gurun pasir. Ini mukjizat Al-Quran, membuktikan yang menyampaikan ayat ini bukanlah Muhammad, yang menyampaikan ayat ini bukanlah orang gurun, yang menyampaikan ayat ini adalah Tuhan yang menciptakan laut, yang lebih tahu tentang laut. Belum lagi nanti Allah bicara di dalam air laut itu ada sungai. Ternyata di bawah laut itu ada namanya current. Current itu arus. Dan arus ini kayak sungai di bawah laut. Dia kayak ngarus sendiri, sementara arus laut itu berbeda dengan dia. Jadi kita kalau misalnya nyelam, karena akhir-akhir ini saya lagi senang-senangnya nyelam, kita tuh bisa melihat arus di dalam air. Jadi kayak ada sungai di dalam air laut. Dan itu bisa kayak gitu. Kok Allah tahu, kok Al-Quran tahu apakah Nabi Muhammad pernah ke laut nyelam? Nabi Muhammad bukan penyelam. Bagaimana Nabi Muhammad tahu bahwa di dalam laut itu ada sungai, ada arus yang kencang? Karena yang menyampaikan Al-Quran bukan Nabi Muhammad, tetapi pencipta laut itu sendiri. Masih banyak ayat-ayat tentang bintang, ayat-ayat tentang planet, ayat-ayat tentang matahari, bulan, bumi, ayat-ayat tentang pohon, ayat-ayat tentang tanah, ayat-ayat tentang hewan, ayat-ayat tentang penciptaan manusia, dari apa kita diciptakan, bagaimana proses kita diciptakan. Semua itu menjadi bukti kalau Al-Quran itu adalah benar firman Allah yang Maha Tahu. Dari situlah kita belajar yakin, teman-teman. Kadang kita baca berita lewat sebuah sosial media aja langsung percaya. Kalian pernah baca berita kecelakaan kan? Biasanya captionnya itu tuh singkat, nggak jelas malah. Nah kadang-kadang ada berita nggak ada caption. Kira-kira kalian dapat infonya dari mana? Dari komen. Padahal bukan captionnya. Cari komen, buka komen, oh ternyata kecelakaannya terjadi di tempat ini pada jam ini, tanggal ini, korban jiwanya sekian, kronologisnya begini dan seterusnya. Kita dapat berita bahkan dari komen itu aja kita percaya, karena kita nggak tahu siapa yang komen. Bisa aja dia berbohong, tapi kita nggak tahu percaya. Kenapa kita nggak percaya kepada laki-laki yang tidak pernah berbohong, yaitu Rasulullah? Kenapa kita nggak percaya kepada Allah yang nggak pernah berdusta, yaitu yang maha benar? Sadaqallah yang maha benar, yaitu Al-Quran. Maka teman-teman secara logika sederhana, kayak nggak mungkin kita mendustakan Al-Quran. Nggak logis loh, mendustakan Al-Quran itu nggak logis. Meragukan Al-Quran itu nggak ilmiah. Mempertanyakan kebenaran Al-Quran itu nggak relevan, nggak saintifik, nggak sesuai dengan logika orang yang waras. Hanya orang yang gila yang nggak percaya Al-Quran, hanya orang bodoh yang nggak percaya Al-Quran, atau hanya orang yang sombong yang nggak percaya Al-Quran. Mungkin dia nggak gila, mungkin dia nggak bodoh, dia pintar, dia ilmuwan, tapi kenapa masih mendustakan Al-Quran? Sombong. Jadi secara logika sederhana, secara kewarasan, secara ilmiah dan saintifik, secara relevan, harusnya kita mudah sekali untuk beriman dengan kebenaran Al-Quran. Karena kebenaran Al-Quran itu terpampang dengan sangat jelas.
Ini yang poin pertama yang pengen saya buatkan kepada kalian. Sebelum nanti kalian mendengar poin-poin berikutnya dari saya dan dari Ibu Muhammad. Gak akan bisa